Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal observasi P3K Guru tahun 2023 untuk kategori P2 dan P3. Pada soal ini lebih ke hubungan antara guru dengan peserta didik. Soal yang pertama, sebagai guru Anda melihat salah satu peserta didik yang biasanya aktif berpartisipasi di kelas menjadi lebih pendiam dan tampak terganggu. Dalam pembelajaran sebelumnya, Anda telah mengajarkan tentang empati dan dukungan teman sebaya. Langkah apa yang Anda pilih untuk mendukung siswa tersebut? A. Langsung bertanya tentang masalah pribadi siswa di depan kelas. B. Mengabaikan situasi tersebut dan berharap siswa akan pulih dengan sendirinya. Atau C. Mengatur sesi kelas untuk mendiskusikan pentingnya mendukung teman sebaya tanpa menyebutkan siswa tersebut. Atau D. Memanggil siswa setelah kelas untuk berbicara empat mata dan menawarkan dukungan. Atau E. Memberi hukuman karena mengganggu kelas dengan perilaku yang berbeda. Jawabannya adalah D ya. Memanggil siswa setelah kelas untuk berbicara empat mata dan menawarkan dukungan. Nah, jadi pendekatan siswa secara individual dan dengan empati adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui dan mendukung masalah yang mungkin dihadapi tanpa mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Soal yang kedua, saat memeriksa pekerjaan rumah, Anda menemukan bahwa seorang siswa tampaknya menyalin pekerjaannya dari sumber internet tanpa memberikan kredit. Anda baru saja mengajarkan tentang pentingnya kejujuran akademik. Langkah apa yang paling sesuai untuk diambil? A. Memberi nilai siswa itu 0 tanpa penjelasan. Atau B. Memanggil orang tua siswa tanpa memberitahu siswa tersebut. Atau C. Mengatur sesi kelas untuk membahas pentingnya kejujuran akademik. D. Memanggil siswa untuk mendiskusikan pekerjaannya dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Atau E. Membicarakan kecurangan siswa itu di depan seluruh kelas. Jawabannya adalah D ya. Memanggil siswa untuk mendiskusikan pekerjaannya dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi, mendekati siswa dengan cara yang mendukung atau edukatif lebih efektif dalam mempromosikan atau mengajarkan kejujuran daripada menghukum tanpa pembelajaran. Soal yang ketiga, sebagai guru Anda menepati informasi bahwa beberapa siswa telah membuat grup chat di media sosial untuk mengkritik teman sekelas mereka. Sebelumnya Anda telah mengajarkan tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Apa langkah yang terbaik yang akan Anda ambil? A. Mengabaikan informasi tersebut karena itu terjadi di luar sekolah. B. Memanggil siswa yang terlibat untuk memberikan hukuman. Atau C. Meminta akses ke grup chat untuk memantau percakapan siswa. Atau D. Mengadakan sesi kelas untuk mendiskusikan dampak negatif dari sikap tersebut tanpa menuduh siapapun. Atau E. Meminta siswa untuk menghapus grup chat atau menghadapi konsekuensinya dari sekolah. Jawabannya adalah D ya. Yaitu mengadakan sesi kelas untuk mendiskusikan dampak negatif dari sikap tersebut tanpa menuduh siapapun. Jadi, mendekati situasi dengan pendidikan atau pemahaman dapat membantu siswa menyadari dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Soal yang keempat, selama kelas diskusi, seorang siswa memberikan pendapat yang kontroversial dan tampaknya menyinggung beberapa teman sekelasnya. Anda ingin memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan dihargai. Apa yang Anda lakukan? A. Memberitahu siswa lainnya untuk mengabaikan pendapat tersebut. B. Mengorganisir sesi mediasi di luar kelas untuk mendiskusikan masalah tersebut. Atau C. Mendorong siswa untuk mendukung argumen mereka dengan bukti dan data. D. Mengakhiri diskusi dan memberikan hukuman kepada siswa yang mengekspresikan pendapat tersebut. Atau E. Mengajak seluruh kelas untuk mendiskusikan apa arti rasa hormat dan dialog.
Jawabannya adalah ya. Mengajak seluruh kelas untuk mendiskusikan apa arti rasa hormat dalam dialog. Nah, jadi mendorong kelas untuk mendiskusikan arti rasa hormat dalam dialog memungkinkan siswa untuk saling belajar satu sama lain dan menanamkan rasa saling menghargai. Ini juga memberikan kesempatan untuk refleksi dan merubah perilaku ya. Soal yang kelima, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda sering mengirim pesan teks selama kelas. Bagaimana Anda menangani situasi ini dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan belajar siswa? A. Konfiskasi ponsel siswa untuk sesi hari ini. B. Mengundang siswa untuk berbicara setelah kelas tentang kebiasaan mereka. Atau C. Membuat kebijakan kelas memungkinkan penggunaan teknologi pada waktu tertentu. Atau D. Memberikan tugas kepada siswa yang membutuhkan menggunakan ponsel mereka. Atau E. Meminta siswa untuk menyerahkan ponsel mereka saat memasuki kelas. Jawabannya adalah C ya. Membuat kebijakan kelas untuk memungkinkan penggunaan teknologi pada waktu yang tertentu. Jadi jawabannya ini yaitu membuat kebijakan kelas yang memungkinkan penggunaan teknologi pada waktu tertentu. Anda mempertimbangkan perkembangan teknologi serta memastikan bahwa siswa tetap fokus dalam pembelajaran. Soal yang keenam, seorang siswa mengatakan bahwa mereka merasa terasing dari teman-teman sekelasnya dan kesulitan berinteraksi. Bagaimana Anda mendukung siswa tersebut? A. Mendorong siswa untuk bergaul lebih banyak dan tidak membiarkannya menyendiri. B. Memberi saran agar mereka bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler. C. Mengatur sesi konseling untuk siswa tersebut. Atau D. Meminta siswa lain untuk menjadi teman dengan siswa tersebut. Atau E. Mengadakan diskusi kelas tentang inklusivitas dan keberagaman. Jawabannya adalah E ya. Jadi mengadakan diskusi kelas tentang inklusivitas dan keberagaman. Nah, jadi mengadakan diskusi kelas tentang inklusi dan keberagaman membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami semua siswa. Ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerima dan menghargai perbedaan. Soal yang ketujuh, Anda melihat seorang siswa selalu duduk sendirian saat jam istirahat dan tampaknya tidak memiliki teman untuk berbicara. Apa langkah terbaik Anda sebagai guru? A. Memaksa siswa lain untuk duduk bersama siswa tersebut. Atau B. Mengabaikan situasi karena ini adalah masalah pribadi siswa. Atau C. Mendekati siswa tersebut dan mengajaknya berbicara, menanyakan perasaannya. Atau D. Mengadakan kegiatan kelas yang mendukung kerjasama dan interaksi. Atau E. Menyarankan siswa tersebut untuk pindah sekolah. Jawabannya adalah D ya. Mengadakan kegiatan kelas yang mendorong kerjasama dan interaksi. Nah, jadi mengadakan kegiatan kelas yang mendorong kerjasama dan interaksi bisa membantu siswa membangun hubungan dengan teman sekelasnya dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Soal yang ke-8, beberapa siswa mengeluh tentang beban tugas yang terlalu banyak. Anda ingin memastikan bahwa mereka tetap terpacu namun tidak stres. Anda harus A. Mengabaikan seluruh keluhan siswa karena Anda merasa beban tugas sudah sesuai. Atau B. Memberi lebih banyak tugas lagi agar mereka terbiasa dengan beban kerja. Atau C. Mengatur sesi diskusi untuk mendengar masukan dan pertimbangan dari siswa. Atau D. Mengurangi tugas tanpa konsultasi dengan siswa. Atau E. Menyarankan siswa untuk mengambil kelas tambahan untuk mengatasi beban tugas. Jawabannya adalah C ya. Jadi mengatur sesi diskusi untuk mendengar masukan dan pertimbangan siswa. Nah, jadi mengatur sesi diskusi dengan siswa membantu guru memahami perspektif siswa dan menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Soal yang ke-9. Dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, Anda mengetahui bahwa beberapa siswa di kelas Anda tidak memiliki akses internet yang stabil di rumah. Bagaimana Anda memastikan keadilan dan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa?
A. Menganggap semua siswa memiliki akses yang sama dan melanjutkan seperti biasa. Atau B. Memberikan opsi tambahan bagi siswa yang terkendala seperti paket belajar cepat. Atau C. Meminta siswa untuk mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih baik. Atau D. Hanya memberikan tugas tertulis dan dikumpulkan saat masuk kelas atau masuk sekolah maksudnya. Atau E. Memfasilitasi diskusi kelas untuk mencari solusi bersama. Jawabannya adalah B ya. Nah, jadi memberikan opsi tambahan bagi siswa yang terkendala seperti paket belajar cetak. Nah, jadi memberikan opsi tambahan seperti paket belajar cetak memastikan bahwa siswa yang tidak memiliki akses internet dapat tetap mengikuti materi pembelajaran. Soal yang ke-10, Anda mengetahui ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran online karena lingkungan rumahnya yang bising dan tidak kondusif. Langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung siswa tersebut? A. Mengabaikan situasi karena ini adalah masalah pribadi siswa. Atau B. Menawarkan sesi khusus kelas jam sekolah untuk membahas materi yang mungkin terlewat. Atau C. Menyarankan siswa untuk mencari tempat yang lebih tenang di rumah. Atau D. Memberi hukuman karena tidak fokus selama pembelajaran. Atau E. Menciptakan forum diskusi di mana siswa dapat berbagi strategi mengatasi hambatan pembelajaran. Jawabannya adalah B ya. Menawarkan sesi khusus setelah jam sekolah untuk membahas materi yang mungkin terlewat. Nah, jadi dengan menawarkan sesi khusus, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami materi yang mungkin terlewat karena hambatan eksternal. Soal yang ke-11, saat evaluasi tengah semester, Anda menemukan bahwa beberapa siswa mengalami penurunan prestasi akademik yang signifikan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? A. Mengasumsikan siswa tersebut malas dan tidak berusaha. Atau B. Melakukan konsultasi individu dengan siswa memahami penyebab penurunan prestasi. Atau C. Meminta siswa lain untuk membantu mereka dalam belajar kelompok. Atau D. Menurunkan standar penilaian untuk seluruh kelas. Atau E. Memberikan tugas tambahan untuk meningkatkan nilai tersebut. Jawabannya adalah B ya. Melakukan konsultasi individu dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab penurunan prestasinya. Nah, dengan melakukan konsultasi individu, guru dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa dan menemukan solusi yang tepat untuk mereka, untuk bisa membantu mereka. Soal yang ke-12, Anda ingin mengadakan proyek kelompok namun mengetahui bahwa seorang siswa lebih dominan sementara yang lain cenderung pasif. Bagaimana Anda memastikan setiap siswa memiliki kontribusi yang setara? A. Membiarkan siswa bebas memilih kelompok mereka sendiri. Atau B. Menetapkan peran tertentu kepada masing-masing anggota kelompok. Atau C. Memberi nilai yang sama bagi seluruh anggota kelompok tanpa mempertimbangkan kontribusi individual. Atau D. Menyuruh siswa yang dominan untuk bekerja sendiri. Atau E. Meminta laporan individual dari setiap siswa tentang kontribusi mereka dalam proyek. Jawabannya adalah B ya, yaitu menetapkan peran tertentu kepada masing-masing kelompok anggota. Nah, jadi dengan menetapkan peran tersebut, guru dapat membantu mendistribusikan tanggung jawab dan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Soal yang ke-13. Saat mengajar topik kontroversial, Anda menyadari bahwa ada beberapa pendapat yang tajam di antara siswa. Bagaimana Anda menavigasi diskusi ini untuk memastikan semua pendapat dihargai? A. Menghindari topik tersebut dan pindah ke materi lain. B. Menetapkan aturan diskusi yang jelas untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif. Atau C. Membiarkan siswa berdebat hingga mereka mencapai kesepakatan. Atau D. Memihak kepada pendapat yang paling populer di kelas. Atau E. Meminta siswa menulis pendapat mereka dan menyajikannya dengan cara yang konstruktif lalu membahasnya bersama. Jawabannya adalah B ya. Menetapkan aturan diskusi yang jelas untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif. Nah, jadi saat menghadapi konflik topik yang kontroversial,
Sangat penting bagi seorang guru untuk menghargai semua pendapat dan memastikan bahwa diskusi tetap produktif dan menghormati. Soal yang ke-14, saat mengulas ulangan materi, Anda menyadari sekelompok kecil siswa memiliki pemahaman yang mendalam dan berbeda. Sementara sisanya tampaknya kesulitan. Bagaimana Anda memfasilitasi diskusi? A. Meminta siswa yang pemahamannya untuk menjelaskan konsep kepada yang lain, atau B. Memberikan materi tambahan kepada sekelompok kecil yang mengerti, atau C. Mengabaikan perbedaan tersebut dan melanjutkan ke topik selanjutnya, atau D. Mengorganisir sesi tutorial khusus untuk siswa yang kesulitan, atau E. Menggabungkan pendekatan instruksional berbeda dengan mengakomodasi kedua kelompok. Jawabannya adalah E ya, menggabungkan pendekatan instruksional berbeda dengan mengakomodasi kedua kelompok. Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya, yaitu menggabungkan pendekatan instruksional, memastikan semua siswa mendapat bantuan yang mereka butuhkan dan mempromosikan kolaborasi dalam kelas. Soal yang ke-15, saat pembelajaran berbasis proyek, Anda menemukan bahwa satu kelompok siswa memiliki pandangan inovatif namun kontroversial terhadap topik. Bagaimana Anda menangani ini? A. Menolak ide tersebut karena berpotensi menimbulkan kontroversi, atau B. Meminta kelompok tersebut untuk mempresentasikan ide mereka di depan kelas, atau C. Menganjurkan kelompok tersebut untuk meninjau ulang ide mereka, atau D. Menimbang kelompok dalam merumuskan argumen yang kuat dan mendukung ide mereka, atau E. Membandingkan ide kelompok dengan pendekatan konvensional. Jawabannya adalah D ya, membimbing kelompok dalam perumusan argumen yang kuat dan mendukung ide mereka. Nah, jadi mendukung inovasi dan berpikir kritis adalah penting. Sebagai guru, membimbing siswa dalam perumusan argumen yang kuat, mempromosikan pembelajaran mendalam. Soal yang ke-16, Anda menemukan sebuah esai dari seorang siswa yang tampaknya mengambil sudut pandang yang sangat berbeda dari sumber-sumber pembelajaran di kelas. Apa reaksi Anda? Yaitu A. Menilai esai tersebut rendah karena tidak sesuai dengan sumber kelas, atau B. Mengabaikan sudut pandang siswa dan memberikan feedback standar atau menghargai pendekatan kritis siswa dan memberikan feedback yang konstruktif, atau D. Meminta siswa untuk menulis ulang esainya agar sesuai dengan sumbernya pembelajaran, atau E. Mengajak siswa tersebut menyalin dari sumber lain. Jawabannya adalah C ya, yaitu menghargai pendekatan kritis siswa dan memberikan feedback yang konstruktif. Nah, jadi menghargai pendekatan kritis dan memikirkan independen dari siswa mendorong mereka untuk terus bertanya dan belajar. Soal yang ke-17, seorang siswa seringkali menantang materi pembelajaran dengan argumen yang didasarkan pada penelitian. Bagaimana Anda menanggapinya? A. Mengabaikan tanggapannya. B. Membatasi siswa untuk bertanya agar kelas lebih berjalan lancar, atau mendorong diskusi kritis dengan membandingkan penelitiannya dengan materi kelas, atau D. Menilai siswa tersebut sebagai pengganggu, atau E. Memberikan siswa tugas tambahan mengenai materi tersebut. Jawabannya adalah C ya, yaitu mendorong diskusi kritis dengan membandingkan penelitiannya dengan materi kelas. Nah, jadi menghadapi tanggapan kritis dengan diskusi terbuka, mempromosikan pemahaman mendalam dan menunjukkan bahwa pendapat siswa dihargai. Soal yang ke-18, saat mengajar Anda menemukan sebuah metode yang tidak lagi relevan dengan pembelajaran atau perkembangan terbaru dalam bidang studi. Bagaimana Anda menanggapi suatu sini? A. Mengabaikannya dan mengajarkan metode lama, atau B. men-share ulang kurikulum di tengah semester, atau C. Memperkenalkan metode baru sambil menjelaskan perbedaannya dengan metode lama. D. Menghindari topik tersebut sepenuhnya, atau E. Menunggu sampai semester berikutnya untuk memperkenalkan perubahan. Jawabannya adalah C ya, memperkenalkan metode baru sambil menjelaskan perbedaannya dengan metode lama.
Nah, jadi memperkenalkan metode baru sambil menjelaskan perbedaan dengan yang lama, memastikan siswa tetap update dengan perkembangan terbaru dan memahami polusi dalam studi pendidikan. Soal yang ke-19, Anda memiliki feedback dari siswa bahwa metode pengajaran Anda tidak efektif bagi mereka. Bagaimana Anda merespon? A. Mengabaikan feedback tersebut. B. Meminta siswa untuk menyesuaikan diri dengan metode Anda. C. Mengevaluasi menurut Anda dan mencoba pendekatan yang berbeda. Atau D. Menganggap feedback tersebut sebagai kritik pribadi. Atau E. Meminta siswa lain untuk memberikan pendapat tentang metode tersebut. Jawabannya adalah mengevaluasi metode Anda dan mencoba pendekatan yang berbeda. Menerima feedback dengan pikiran terbuka, menyediakan menyesuaikan metode pengajar, menunjukkan dedikasi terhadap pembelajaran siswa. Soal yang ke-20, seorang siswa secara terbuka mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Anda selama diskusi kelas. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Anda mengabaikan pendapat siswa tersebut dan melanjutkan diskusi sesuai dengan pandangan Anda. Atau B. Anda menjelaskan kepada siswa bahwa pendapat Anda adalah yang paling benar dan tidak ada yang boleh berpikir sebaliknya. Atau C. Mendengarkan dengan seksama pendapat siswa tersebut dan mengajak untuk memberikan argumen yang lebih rinci. Atau D. Mencemooh pendapat siswa tersebut di depan kelas untuk membuatnya merasa malu. Atau E. Anda meminta siswa tersebut untuk keluar dari kelas. Jawabannya adalah C, ya, yaitu Anda mendengarkan dengan seksama pendapat siswa tersebut dan mengajarnya untuk memberikan argumennya secara rinci. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya, yaitu pentingnya untuk mendengarkan dengan seksama pendapat siswa dan mendorong mereka untuk memberikan argumen yang lebih rinci. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka dan berpikir kritis. Demikian Bapak Ibu, 20 soal terkait soal observasi P3K Guru tahun 2023 untuk kategori P2 dan P3. Di mana ini adalah hubungan antara guru dan peserta didik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.